Dan kita ini tahu Wahabi menguasai Mekah Madinah itu kan dibantu Inggris. Iya. Dibantu Inggris. Dan itu membunuh banyak orang. Raja Abdul Aziz dan tentaranya ini membunuh umat Islam di Mekah Madinah. Loh, kok penduduk Mekah Madinah dibunuh? Kan mereka penduduk Mekah Madinah. Orang membunuh orang itu dosa besar, diancam neraka jahanam di dalam Al-Quran. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi pada awal-awal berdirinya. Gimana? Pernah ditanyakan? Ke Ustadz saya ya gitu kan. Gimana jawabannya? Ustadz, dulu waktu Arab Saudi berdiri, kenapa kok ada pertumpahan darah di Mekah? Waktu itu saya tanya. Mereka jawab, Ustadz saya jawab, yang dibunuh itu orang-orang penyembah kuburan, makanya mereka layak dibunuh, nggak layak dibiarkan hidup. Begitu. Di Mekah Madinah itu tidak ada penyembahan kuburan, nggak ada. Itu Ustadz itu berbohong itu. Itu fitnah kepada umat Islam. Nggak ada di dalam sejarah bahwa penduduk Mekah Madinah menyembah kuburan, tidak ada, nggak ada. Terakhir gini Kiai, Ustadz kami itu sering menjadikan ini sebagai hujah mereka, dalil mereka bahwa Ka'bah, Mekah, Madinah, dua kota suci ini berada di tangan kendalinya Wahabi. ya Salafi begitu. Dan ini menurut Ustadz kami itu jadi dalil tak terbantahkan bahwa Salafi adalah kelompok firqah an-najiyah, kelompok yang benar, kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil yang lucu. Dalil yang lucu. Iya. Saya Dan termasuk yang terbius waktu itu Kiai. waktu itu. Iya, waktu itu kan saya tanya, kenapa harus Salafi? Pernah waktu itu saya semester 2 kalau Ustaz saya di Jogja, di UGM, kenapa harus milih Salafi? Dia jawabnya begini, coba antum melihat yang menguasai Makkah Madinah siapa? Yang menguasai Ka'bah siapa? Salafi kan? Ya itu berarti tanda bahwa kita ini Salafi adalah kelompok yang diridhoi Allah, yang benar. Begitu ya. Ini dalil lucu. Dalil paling lucu di seluruh dunia. Dalil paling lucu. Ya, mengapa? Nggak ada dalil kebenaran itu. Di antara dalil kebenaran adalah menguasai Mekah Madinah. Nggak ada begitu. Mengapa sebelum Islam datang, Mekah ini dikuasai oleh orang-orang musyrik? Jumlah berhala di sekitar Ka'bah itu 300 lebih, 360. Kalau ini dijadikan ukuran menguasai Mekah ini kebenaran, berarti berhala pernah benar dulu. Ini sebelum Islam. Setelah Islam, pada abad ketiga keempat Hijriah, Mekah ini pernah dikuasai orang-orang Syiah Qaramitah, kebatinan. Sampai-sampai Hajar Aswad dibawa lari oleh orang Syiah ke Ahsa. Kalau logika Wahabi tadi dibenarkan, sementara Wahabi kan getol mengkafirkan Syiah, betul? Iya, benar sekali. Berarti Syiah pernah benar. Pernah benar. Dan ini jelas tidak benar. Mengapa? Di akhir zaman ini, di dalam hadis-hadis, ya, di dalam hadis-hadis sahih, di akhir zaman, ketika terjadi fitnah, justru yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW adalah negeri Syam. Penduduk Syam. Bukan penguasa Mekah, bukan penguasa Madinah. Karenanya Nabi Isa alaihissalam turunnya di Damaskus, di Syria. Dan di akhir zaman memang seperti itu. Dalam hadis-hadis sahih, misalnya ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, Innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Keimanan artinya keimanan yang sahih, yang kuat, yang benar. Ketika fitnah-fitnah ini melanda, umat Islam banyak dilanda fitnah. Keimanan yang benar itu adalah di Syam. Syam ini mencakup beberapa negara. Syria, Yordania, Palestina, Lebanon. Dan di daerah-daerah ini yang banyak ulama-ulama sufi. Para sufi yang ada di negeri-negeri ini, bukan Wahabi. Jadi ini sangat salah. Jadi negeri Syam ini yang memang menjadi menjadi tempat para pejuang di akhir zaman. Dan hadis-hadisnya banyak sekali.
Sampai banyak ya para ulama yang menulis kitab-kitab hadis tentang keutamaan Syam. Tentang keutamaan Syam ya. Dan sebagian kitab-kitab tersebut ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Ada kitab namanya Fadailus Syam wa Dimashq, karangan Imam Ar-Rabai. Karangan Imam Ar-Rabai itu ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah juga punya tulisan berjudul Manaqibus Syam wa Ahli. Biografi kebaikan orang-orang Syam dan penduduk Syam. Manaqib keistimewaan Syam dan penduduk Syam. Jadi bukan di akhir zaman itu yang dipuji bukan ini, bukan penguasa. Loh, kalau yang dipuji ini penguasa. Dan kita ini tahu Wahabi menguasai Mekah Madinah itu kan dibantu Inggris. Dibantu Inggris, dan itu membunuh banyak orang. Raja Abdul Aziz dan tentaranya ini membunuh umat Islam di Mekah Madinah. Loh, kok penduduk Mekah Madinah dibunuh? Kan mereka penduduk Mekah Madinah. Orang membunuh orang itu dosa besar, diancam neraka jahanam di dalam Al-Quran. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi pada awal-awal berdirinya. Gimana? Pernah ditanyakan? Ke Ustadz saya ya gitu kan. Gimana jawabannya? Ustadz, dulu waktu Arab Saudi berdiri, kenapa kok ada pertumpahan darah di Mekah? Waktu itu saya tanya. Mereka jawab, Ustadz saya jawab, yang dibunuh itu orang-orang penyembah kuburan, makanya mereka layak dibunuh, nggak layak dibiarkan hidup. Begitu. Di Mekah Madinah itu tidak ada penyembahan kuburan, nggak ada. Itu Ustadz itu berbohong itu. Itu fitnah kepada umat Islam. Gak ada di dalam sejarah bahwa penduduk Mekah Madinah menyembah kuburan, tidak ada, gak ada. Dan ini memang seperti disampaikan dalam dialog tadi malam, di antara keutamaan umat Islam, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Artinya karakter umat Islam ini memang beriman, bukan syirik. Karenanya baginda Rasulullah SAW memberikan garansi umatnya tidak akan syirik. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak mengkhawatirkan umatnya akan syirik. Gak mengkhawatirkan. Gak ada kekhawatiran syirik. Wa innama akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Sebenarnya yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba dunia. Artinya apa? Kerajaan Saudi Arabia berdiri itu semata-mata untuk mencari kekuasaan, bukan karena syirik. Gak ada syirik. Kalau memang ada, buktinya mana? Gak ada. Itu hanya klaim ya dari pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang bilang syirik-syirik. Gak ada. Dan yang disyirik-syirikan oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini penduduk Mekah, penduduk Madinah. Loh, ini gimana nih? Penduduk tanah suci. Dan ini kalau begitu berarti Ustadz ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang yang suka mengkafirkan itu di akhir zaman ini, di akhir zaman itu yang paling dikhawatirkan Rasulullah ya ini orang yang radikal, yang mudah mengkafirkan. Padahal sesama muslim ya. Sesama muslim, tetapi karena mencari kekuasaan mengkafirkan. Jadi gak benar kalau kalau dikatakan kafir itu tidak benar. Jadi di dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih ya di dalam kitab-kitab hadis.
Ada hadis yang berbunyi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati rajulun hamalal Quran. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada umatku adalah seseorang yang hafal Al-Quran. Ustadz Salafi kan banyak hafal Quran. Iya. Sebagian. Saya itu hafal Al-Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, sehingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran, wa kana ridaan lil Islam, dan dia juga menjadi pembela pada Islam, ghayyarahu ila masya Allah fanaza'ahu wara'a dhahri, maka orang tersebut merubah Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki, lalu Al-Quran itu dia cabut, dibuang ke belakang. Wa hamalas silah ala jarihi, dia membawa senjata kepada tetangganya sesama muslim, waramahu bisyirk, tetangganya ini disyirikkan. Dibilang apa? Ya termasuk tadi menyembah kuburan. Dituduh menyembah kuburan. Gak ada orang menyembah kuburan itu, gak ada. Saya ini sering ya, kawan-kawan yang terpengaruh Salafi itu bilang, kita ini ke kuburan baca Quran, baca. Enggak Gus, kadang-kadang di kuburan menyembah. Loh, saya ini sering ziarah kubur, gak pernah menjumpai orang Salafi gak pernah ziarah kubur, lalu bilang ada yang menyembah. Ini artinya mereka akan bohong kan? Ustadz Salafi itu banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Rasulullah SAW ditanya tentang ini orang yang baca Qur'annya bagus, indah karena Al-Quran, tetapi isi Al-Quran dia rubah. Dia membunuh tetangganya dengan alasan syirik. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man aula bisyirki ar-rami amil marmi, siapa yang lebih berhak menanggung dosa kesyirikan itu, yang menuduh syirik atau yang dituduh? Rasulullah SAW bersabda, balir rami, orang yang menuduh syirik. Dalam dunia Islam, kelompok yang memerangi saudaranya dengan alasan syirik itu hanya Wahabi, gak ada golongan lain. Ini yang dinubuatkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, termasuk fenomena akhir zaman, memerangi orang lain karena syirik dengan alasan syirik, padahal mereka sendiri tidak mengerti apa sebenarnya itu syirik. Mereka hanya ikut-ikutan, tidak faham mereka. Saya kira tidak faham. Saya kira ini ya, karena waktu sudah cukup malam dan ini waktu sudah berapa menit, jadi kita cukupkan sekian. Insyaallah besok malam kita akan diskusi lagi dengan mantan Wahabi ini yang sudah bertaubat, dan insyaallah nanti kalau ada organisasi Persatuan Mantan Wahabi Indonesia, siap ya? Siap ya. Siap, insyaallah nanti kita koordinasi. Dengan Ustaz Abdul Somad ya. Ya, insyaallah Ustaz Abdul Somad nanti koordinatornya. Tapi beliau bukan mantan Wahabi. Ya. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, demikianlah dialog pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.